Kecanduan judul. Iya. Iya, iya, iya. Dari mana taunya? Main waktu pertama dulu mainnya? Pertama tuh tahun 2024 kalau nggak salah tuh. Mm-mm, 2024. mm-mm, Terus kan aku kan nggak punya Facebook, nggak punya mm-mm. IG, cuma punya TikTok waktu itu. Ah, Nah, terus kan aku lihat di Facebook suamiku tuh ada kayak aplikasi gitu. mm-mm. Nah, Aplikasi apa? aku aplikasi judol. Tapi tahu nggak itu judul? Nah, Belum. nggak tahu sih Tadinya nggak karena tahu kan ya. ya terus kan aku daftar awalnya tuh kayak ini nggak apa-apa sembari merokok. Nggak apa-apa ngerokok aja. Nggak apa-apa ngerokok. Aku juga ngerokok kok. Mm-mm, Ya, tadinya kan daftar tuh, terus dapat bonus tuh 8.000 rupiah waktu itu. mm-mm. Nah, di situ di aplikasi itu ada tulisan kayak kan itu ada tulisan 50 perak gitu kan. Iya. Ah, coba aku klik gitu ternyata kan puter-puter-puter taunya Mm. dapat skater tuh. Nah, dari skater itu aku tuh waktu dulu tuh dapat 30.000 kan. Karena emang BT cuma 50 perak kan, 50 perakan itu aplikasi sih bukan situs. Mm-mm. Nah, terus udahlah ceritanya menang kan. Aku potong itu aplikasinya downloadnya di Play Store atau gimana? Dari apa sih? Dari Facebook itu masuk ke Chrome kayak gitu. Nggak download lewat Play Store gitu nggak ya? Enggak Oh ke iya berarti Chrome kayak aplikasi gitu. terpisah. Oke, oke, siap. Nah, Terus setelah itu, nah, setelah itu kan cobalah aku tarik, ternyata bisa masuk ke e-wallet, ke Dana waktu itu. Itu tuh oh tahun 2023, itu tahun 2023. hmm, Ah, waktu tahun 2023 itu masuklah ke e-wallet Dana. Nah, aku kan nggak ngerti ada deposit atau apa, sudahlah waktu itu aku pikirnya itu kayak kayak kan aku dulu tuh suka main game-game yang iklan berhadiah itu loh, yang hmm, kayak Candy Crush kayak gitu tapi iya, ada hadiahnya 5 perak kayak gitu hmm, kan karena ibu-ibu kalau lagi gabut gitu kan suka main-main itu atau scroll head apa TikTok waktu hmm, itu udahlah ceritanya terus nggak pernah kepikiran lagi tuh main-main kayak gitu sampai tahun 2024 awal ya ini awal 2024 aku nemu lagi di Facebook tuh aplikasi yang serupa tapi namanya beda. Nah, hmm, waktu itu aku klik, ternyata aplikasinya beda, warnanya hijau, itu aplikasi hmm. hijau aja disebutnya. Nah, nggak apa-apa ya disebutin Nggak apa-apa, aplikasinya. sebutin aja. Hmm. Namanya, ya Heeh. emang aku pikir tuh kayak kayak aplikasi yang kemarin itu yang waktu dulu pernah aku mainin aku dapat 30.000 kan. Hmm, Nah, udah aja ceritanya aku download nih sama kayak dari Facebook suami masuk ke Chrome terus download terus si itunya aku mainin. Nah, emang sama dapet apa itu dapet daftar itu 8.000 waktu itu aku masih ingat 8.000. Terus aku mainin-mainin dapatlah 20.000 itu cuman bener-bener receh doang gitu kan hmm. dapat 20.000 aku tarik itu bisa udahlah nah yang di minggu kedua itu kan aku udah lupa tuh ada kan di Chrome itu ada yang tulisan download itu aku klik lagi diinstall lagi cobalah deposit waktu itu 20.000 coba deposit 20.000 udah kalah nih ih kau yang namanya kapok nggak pernah nyentuh lagi tahun 2024 itu nih pindah rumah. Nah waktu itu iseng lagi lah, main lagi, dibuka lagi. Ternyata ada lagi apa itu bonus bonus abis deposit waktu dulu kayaknya ya bonus tuh 9.000 kalau nggak salah aku mainin dapat 370 kalau nggak salah tiga Hmm, ratus tujuh puluh ribu random aja asal klik-klik aja di hmm, waktu itu di betnya cuma 100 perak kan dapat sampai 370.000 seneng dong waktu itu hmm, karena kan habis pindahan hmm. kadang ya kita banyak keperluan gitu kan Iya. lumayan nih nah dari situ mulai tiap hari lah dimainin mulai beranilah deposit sekitar 20.000 tapi emang emang per hari cuma 20.000 dapatnya itu emang nggak besar cuman paling Hmm, 50.000 30.000 kalau ada batinya 10.000 juga aku ambil aja aku tarik iya. aja lumayan buat beli rokok dong gitu kan Hmm, pikirku nah, lupa lah
Udah dari situ udah nggak pernah main lagi justru. Nah, baru beberapa bulan kemarin tuh bulan apa sih? Bulan Oktober kalau nggak salah Mm-mm. nih, aku buka buka lagi si download ya itu yang di download itu si Iya. Rejeki Bet itu. Nah, Mm-mm. begitu dibuka itu ada saldo 181.000. Mm. Nah, nggak tahu dari mana itu saldonya. Pas Mm. dibuka aja, pas begitu install buka, kok ada ini, tapi nggak bisa ditarik nih ini uang, harus dimainin kan posisinya. Jadi ada kayak turnover kayak gitu. Iya. Nah, udahlah aku mainin, dapatlah aku itu 1.300.000 kalau nggak salah. Aku Mm. mainin di bet 500 waktu itu. Nah, udahlah dapat 1.300.000. Aduh, enak dong belanja ya, check out inilah check out itu gitu kan. Mm. Aku nggak mau sampai kemakan juga sama anak-anak kan uang itu. Nah, dari situ mulai berani deposit 50.000, 50.000, dan itu tuh jarang banget dikasih kalah. Jadi minimal dari 50.000 itu aku dapat 150, dapat 100 gitu kan, Mm. lumayan gitu kan. Jadi berlipat si uang. Oktober, November nih makin keranjingan lagi. Ini November tuh sampai yang tadinya kan misalkan kalau kalah nih 50.000, ya udahlah. Tapi aku mikirnya besok juga ketarik lagi nih uang gitu kan. Mm. Karena emang mudah banget kan permainan yang di situ tuh, walaupun emang receh gitu dapatnya. Nah, besoknya tak coba lagi. Pas waktu dicoba itu kalah lagi itu yang 50. Jadi kan 2 kali 50. Nah, mulailah di situ nafsu panas gitu kan. Akhirnya deposit lagi 50. Masih kalah. Anjir. Ah, deposit lagi sampai di 300.000, padahal itu uang mingguan yang dikasih sama suami. Jadi kan aku LDR sama suami. Suami tuh kasih uang tuh mingguan kan buat ya sehari-hari, buat anak-anak juga. Mm. Sampai habis. Dan gilanya tuh aku tuh nggak pernah pinjem sama orang, nggak pernah pinjol juga, nggak pernah pinjem sama bank atau apapun lah gitu ya, Iya. nggak pernah pinjem. Dan malu aja gitu. Mm. Masa sih suami kerja di pengeboran gitu kan, jauh Mm. gitu di Kalimantan, kok pinjem duit sih, kan kayaknya Iya. nggak mungkin gitu. Tapi waktu itu emang akhirnya cari-cari, kan ada tetangga tuh kayak suka pinjemin duit itu yang pakai bunga-bunga kayak gitu. Iya, rentenir itu ya. Wah, Mm. pinjem lah ke situ, karena buat nutupin sehari-hari dong. Mm. Buat nutupin sehari-hari kan emang udah habis banget kan, dari habis dimainin, habis semua, geblek. Ih, Terus minjem berapa pengen itu? nangis tapi Nggak apa-apa kalau mau nangis nggak apa-apa. Pinjem berapa itu ke emang rentenir? aku waktu itu pinjam 500.000. lima Emang ratus nggak ribu. besar sih nominalnya, cuman kalau buat aku sendiri jadi Iya. stres banget gitu kan. Karena emang aku nggak ada penghasilan apa-apa juga, seorang ibu rumah tangga doang gitu kan. Mm. Ya, pinjamlah 500.000 terus dibayarnya per minggu gitu kan, 75.000 per minggu selama 10 minggu. Mm. Udah aku dari sehari-hari itu dipotong lah dari apa kayak utang piutang. Pulanglah suamiku waktu itu, pulang suamiku. Aku udah nggak berani main tuh waktu November itu, karena kan suamiku pulang ada 2 minggu di rumah. Mm. Cuman waktu itu malam-malam nih iseng lagi nih, goblok. Dasar ya. Iseng lagi, depo lah cuman 19.000, ada saldo ngendap di Dana tuh cuman 19.000, depo. Anjir, dapat cuk, dapat dapat 1 juta lebih. Aku lunasin dong itu utang yang per minggu itu, karena baru masuk 3 minggu gitu kan. Aku lunasin nih dengan PD-nya waktu itu. Nah, si uang sisanya aku mainin lagi, ya kalah lagi, tapi nggak terima dari kalah situ. Akhirnya berani ambil uang suami di dompet. Aku ke Alfamart, diam di Alfamart, main anjir. Ambil berapa uang 2 suami? juta, 2 juta. 2 juta. Itu duit ini apa ngambilnya berarti ATM-nya atau? Enggak, ambil uang cash dari dompet. Aku tuh selama rumah Oh. tangga tuh nggak pernah berani, jangankan uang juta-juta, 10.000 aja aku selalu bilang, ini aku ambil ya uang kamu yang dari dompet, misalkan kalau suami lagi tidur kan, Iya. ya boleh gitu. Mm. Ini aku nggak bilang. Nah, mainlah aku di Alfamart itu sampai suami telepon-telepon, ih ganggu banget gitu rasanya. Mm.
sampai dari bet cuma 50 perak sampai berani bet 5.000. Tapi aku tuh jarang beli skater kayak gitu. Jadi bener-bener pure main aja, main slot gitu. Karena aku nggak tertarik sama permainan yang lain. Suami tahu akhirnya duitnya diambil 2 juta. Tahu. Gimana itu responnya gimana akhirnya? Pas pulang dia tahu. Bu, lihat itu nggak duit ayah di dompet kan semuanya 2,5 juta. Kok ini tinggal 2 juta? Terus aku bilang, mana gue tahu? Lu kan tadi pergi. Terus aku bilang, makanya beli CCTV, kata aku tuh. Pasang CCTV kayaknya itu tetangga atau siapa gitu. Ya Allah, baru pertama kali aku bohong sama suami dan itu coba aku nyalahin orang lagi. Nuduh orang. Udah dosanya tuh udah bener-bener berlipat. Nah, itu suami kayaknya curiga atau enggak? Suami maksudnya percaya apa enggak kira-kira? Enggak ngomong lagi, enggak ngomong apa-apa. Kalau mikir kali ya, bener apa enggak nih tetangga yang ngambil gitu ya. Selama aku berumah tangga, aku jarang banget yang namanya apa sih cekcok kayak gitu tuh enggak, karena kita kan kebanyakan LDR. Terus udah gitu aku nggak pernah kayak punten ya Kang ya, bukannya sombong ya, maksudnya cukup gitu ya, nggak pernah kekurangan gitu sampai buat sekolah buat apa kelabakan gitu. Terus nggak pernah nggak punya duit gitu. Itu sampai anjir sampai nggak punya duit, bahkan pengen beli rokok pun nggak ada duitnya. Sampai segitunya gitu kan. Nah terus kan aku kan muslim ya, maksudnya kan sholat apa gitu kan, karena kan aku nganter anak yang kecil juga kan sekolah TK, jadi otomatis pagi-pagi tuh harus udah ready semua gitu kan. Kalau yang besar kan nggak tinggal sama aku karena sekolahnya pada jauh gitu kan. Jadi aku cuman berdua nih sama yang kecil ini, sama yang si bungsu ini. Aku kan kayak sholat terus apa segala macem gitu. Ini semenjak aku kecanduan kayak gituan, nggak sholat, rumah berantakan, anak nggak keurus, dia mau makan kayak mau kagak kayak, bahkan malah jadi emosian banget. Anak nggak ngapa-ngapain tapi sering marah, sensitif, terus sering kesinggungan. Suami ngomong apa juga jadinya kesinggung gitu, dia telepon atau apa ngapain telepon mulu gitu, sampai nah ini kenapa sih orang gitu, pasti kan jadi juga tanda tanya. Kenapa? Yang dipikirnya mungkin apa gitu. Terus sampai nanya, ada masalah apa sih Bu? Katanya gitu. Takutnya misalkan kuliah anak apa keteteran gitu, masalah biaya atau apa gitu. Mau bilang iya, takutnya anak kan sering juga kan sama ayahnya gitu kan, sering ngobrol atau apa, takutnya enggak tuh semester kan udah dibayar ayah atau apa gitu kan. Terus ya sering bohongnya tuh kayak aku sakit gigi nih, aku harus ke dokter gigi nih, transfer lah, mainin kalah, transfer mainin. Terus seringnya pokoknya nah sih aneh banget. Terus udah gitu kan aku tuh enggak yang nyandu banget dulu tuh, maksudnya kayak seminggu sekali atau kadang udahlah hapus aja, udah nggak penting gitu kan, udah dapet ini duitnya, kok makin sini makin jadi tiap hari. Terus pagi-pagi baru bangun, bukannya ke kamar mandi, bukannya apa, udah standby aja sama kopi sama rokok sama gitu deh. Terus udah gitu, nah si ya tadi siang sih yang paling gedek banget 1.300.000 tadi siang ini. capek banget pengen berhenti gitu. Sebenarnya sih bukan masalah kecanduannya, tapi kepikiran sama uang-uang yang sudah mereka ambil gitu. Jadi kayak balas dendam gitu, pengen menang gitu, pengen nih kalau udah menang nih gue mah gak bakalan main lagi. Itu omongan 3 hari sebelum kejadian ini, karena kan 3 hari sebelum kejadian ini menang lah ceritanya. Gatalnya udah menang, gatalnya anjir main lagi. Udah gitu sekarang tuh udah nggak takut kayak depo 150, 500 tuh nggak takut. Dulu tuh kayak 20.000 aja, aduh sayang banget gitu kan. Sampai kayak gitu, sampai nggak bisa tidur semalaman, tiap malam tuh jadi nggak bisa tidur, bangun siang mulu kan, anak lagi libur nih sekolah tuh
udah berantakan banget deh, rumah juga berantakan, Iya. capek. Berarti sampai sekarang pun suami belum tahu ya? Nggak ada yang tahu sih, Nggak ada yang tahu. nggak ada. Kira-kira seumpama suami nanti tahu, kira-kira aja, kira-kira apa yang Jangan. terjadi? Enggak, kira-kira aja. Ini kan kita Ya, mesti ada compare gitu kan, mesti kita ngelihat kemungkinan terburuk. Nah, nanti kita bakal ya masuk ke situ. Kira-kira gitu. pasti kecewa lah, pasti kecewa banget lah. Sama ini kan nggak pernah ada ribut, nggak pernah bikin Mm-mm. ulah gitu, si istrinya tuh nggak pernah denger punya utang atau apa gitu. Mm-mm. sampai sampai berani bohong, sampai Mm-mm. sampai ke mama sendiri berani bohong. Dibilang, oh, biasanya kan aku suka transfer uang tuh. Udah 2 bulan gak transfer uang sama mama. Dibilang suami aku tuh apa sih, ada utang di bank gitu, jadi gajinya habis sama utang di bank, jadi nggak kirim atau apa gitu. Padahal ya habis. Gimana sih, Iya. Oke. capek Mm-mm. capek banget. Ini tuh awalnya, nah terus si teman aku tuh kan ya lumayan orang ada lah gitu, dia punya pabrik bahan, punya konveksi, sama dia main juga, cuman kalau dia tuh udah kayak suhunya deh kayaknya, soalnya dari tahun 2021 juga pas awal kenal kan aku nggak ngerti yang kayak gitu, dia tuh udah main. Terus waktu itu dia sampai habis itu konveksi, dia main judul, tapi kok aku tuh, ih, tololnya, kok nggak berkaca gitu dari temen gitu. Sekarang aja dia tuh masih beberes utangnya gitu, yang 100 juta bahkan berapa gitu, tapi kok aku Mm-mm. tuh nggak belajar tuh. Sering tuh aku juga kayak nonton si Ustadz siapa itu yang Mm-mm. Dennis Lim itu, Mm-mm. dibilang kan katanya itu aplikasi penipuan atau apa. Itu tuh udah tahu, tapi kok ini teh otak kayak nggak bisa mikir. Terus akhirnya nih kan sering lah, tadi aja pas tadi siang itu udah capek banget gitu, carilah di aplikasi TikTok itu kan, tapi kan di filter, nggak ada tuh yang kayak korban judul atau apa karena terlalu sensitif mungkin ya. Carilah di YouTube sampai ketemu channel ini, apa, Kang Imam Budi itu, dan dia lihat tuh banyak. Tapi kayaknya malu deh ya, gue cewek sendirian kayaknya. Cewek banyak kok. Banyak Oh, banyak banyak banget. juga. Banyak banget. Iya. Malu ya. Ngapain sih ini otak tuh kayak yang goblok banget. Depo lagi, udah tahu, udah dibilang itu aplikasi penipuan. Nah, tadi tuh kan aku nonton nonton yang channelnya Kang Imam itu Hmm. kan, yang apa tuh, kuli bangunan. Iya. Terus yang nonton habis mobil, habis MM-an. Sih sebenarnya kalau nominal tuh saya nggak ada apa-apanya, nggak seberapanya. Mm-mm. Cuman tetap aja stres. Iya, Kayaknya setuju. bukan masalah nominal, kayaknya jadi habit gitu, jadi kebiasaan Betul. gitu. Dikit-dikit cari handphone. Ini udah dihapus nih di handphone aku. Cari lah gobloknya di handphone anak aku. Gimana sih? Tangan tuh biar nggak gatel. Sebelum kenal sama yang kayak gini, kehidupan rasanya baik-baik aja gitu kan. Mm-mm. Ini tuh, sampai aku jadi antisosial, nggak pernah mau keluar rumah. Pasti itu insecure dan macam-macam lah. Beneran ya Mm-mm. Allah, kayak kayak paling berdosa banget gitu. Iya. Mm-mm. Tapi kok nggak bisa berhenti gitu, susah banget. Sampai Mm-mm. kepikiran tadi juga, ini gimana caranya buat ngembaliin duit yang segini. Otomatis kan ini kan baru dikirim nih sama suami Mm-mm. tadi pagi, dan sekarang kan udah nggak ada duitnya. Otomatis Mm-mm. kan mesti minjem lagi dong Iya. Mm-mm. sama rentenir itu. Ya Allah, ini harus gimana? Mana Iya. suami bentar lagi mau pulang kan. Terus kalau misalkan kok kamu kenal sama orang itu sih? Terus kamu ngapain? Takutnya kan curiga atau apa gitu. Padahal kayaknya kayak bayar utang atau apa gitu. Mm-mm. Terus takut Iya. juga sih kalau sewaktu-waktu kayak e-wallet, kayak ya itu bank gitu kan, m-banking kayak gitu, takutnya ini dilihat aktivitasnya atau rekening korannya. Nah iya, bisa tahu tuh kalau nggak cepet-cepet dihentikan gitu. Jadi gini, Pengen eh, berhenti. jadi gini, kalau ngomongin cewek banyak banget. Yang chat ke aku yang Mbak itu juga cewek banyak banget. Yang bahkan yang belum di schedulein tuh masih banyak yang ngantri.
Terus kalau untuk yang settingan-settingan, agaknya udah tahu ya, maksudnya nggak perlu aku jelaskan lagi lah, itu memang, settingan dan bohong dan penipuan gitu, memang mereka yang memainkan psikologi pemain-pemainnya gitu ya. Mbak, sepertinya paham lah karena juga Mbak sudah nonton video-videoku juga lumayan, video tadi Kodenis Slim juga gitu kan ya, itu ya betul faktanya seperti itu. Permainan itu ya memang ritmenya kayak gitu hampir semua pemain, jadi nggak ada special case kayak gitu. Ini permainan khusus buat main A kayak gini gitu mamanya. Nggak semuanya kayak gitu ritmenya. Dikasih menang, nanti kalah 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 kayak gitu. Jadi ritme-ritme itu yang membuat si pemain itu jadi nikmat, menjadi merasa mendapatkan hasrat, ada desire gitu loh. Ini kalau kita ngomongin psikologi, ada desire-nya gitu loh. Jadi yang disebut dengan dopamin. Nah, dopamin ini itu kan memang dibutuhkan buat tubuh. Tubuh kita tuh membutuhkan dopamin, hanya aja mau dopaminnya dari mana jalannya. Dopamin mau milih dari hal buruk atau hal baik gitu. Nah, kita butuh dopamin, ya kita usahakan dapatnya dari hal positif kan kayak gitu. Jadi yang Mbak sekarang rasakan adalah tadi sakau, kepingin main, tadi ada kepikiran dendam segala itu ya termasuk dalam poin-poin dopamin itu gitu karena memang sudah melekat permainan itu dan pun udah menjadi habit gitu loh. Udah melakukan berulang-ulang udah mendapatkan rasa nikmatnya di sana gitu loh. Rasa nikmat tuh nggak melulu mengenai kemenangan, bahkan kalah pun menjadi hal nikmat gitu. Nikmat dalam arti setelah kalah itu jadi dendam, nggak terima, duitnya udah hilang. Nah itu juga kenikmatan tuh, Mhm, gitu ya bener. kan? Gitu terus, pokoknya hal-hal kayak gitu tuh berkecamuk. Tapi It- hmm. ini tuh aku tuh gila atau apa sih? Kayak kayak penyakit kejiwaan atau apa sih? Jadi aku sering nyebutin gini, beda ya, maksudnya otak rusak orang yang main judul dengan otak rusak secara harfiah itu beda. Kalau otak rusak secara harfiah ya ODGJ, gila yang ada di sumber waras tuh di rumah sakit, yang memang secara anatomi tubuh memang otaknya sudah rusak gitu loh, udah ODGJ gitu loh, udah nggak bisa berpikir. Itu yang ODGJ, betul-betul ODGJ harfiah tuh. Tapi kalau Mbak dan teman-teman yang lain yang kecanduan judul, itu adalah otaknya yang rusak karena cara berpikirnya salah, pola pikirnya salah, gitu. Contohnya kayak orang yang gampang emosian, orang yang egonya tinggi, Bener. apa-apa marah itu kan berarti orang yang cara berpikirnya salah. Kenapa? Karena saat dia emosi membludak-bludak, padahal problemnya adalah problem hal sepele, dia emosinya seperti problem apa aja umpamanya kayak gitu. Akhirnya apa? Endingnya pasti nyesel gitu loh. Endingnya harusnya problem ini tuh nggak sampai harus sampai emosi seperti A, B, C umpamanya gede banget kayak gitu. Nah orang-orang kayak gitu kan biasanya itu adalah cara berpikirnya nggak bahasanya itu mungkin nggak ditikar digulung dulu kayak gitu loh, nggak dicek-cek nggak dicek and recheck kayak gitu lah itu termasuk juga pola pikir yang salah karena menurut dia dengan dia emosi membludak-bludak itu bisa menyelesaikan masalah dikiranya padahal kan enggak kayak gitu. Nah kalau 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 di judulnya sendiri udah paham menurutku Mbak, uh, masalah settingan tadi dopamin kayak gitu ya. Nah gimana nih cara ninggalinnya ya balik lagi yang paling dasar banget adalah beresin pola pikir. Gimana pola pikir kita biar kembali seperti semula nih. Seperti waktu nggak kenal judul. Gimana? Nah, pasti. Nah itu ya Allah pengen banget kayak gitu ya, pengen hidup Mm, normal lagi gitu. Kayak entah mungkin awalnya aku kesepian ya gitu maksudnya kan aku cuman berdua sama anak, suami jauh, tapi tuh dulu aku happy-happy aja tuh ngejalanin hidup gitu, walaupun cuman video call sama suami atau apa kan tiap hari kita masih ada komunikasi gitu kan. Jadi aku nggak tapi kok ini kenapa gitu. Ini punten ya, Kang, mm. dulu dulu banget aku pernah kecanduan, kayak ya kayak gitulah ya. Kayak gitu tuh apa? Ya, kayak Narkoboy. kayak eh, kayak Narkoboy. dulu, Iya. zaman dulu banget tuh. Ah. Aku tuh pernah kecanduan tuh, tapi yang enggak bikin tarik, justru malah yang bikin kita tenang gitu kan dulu Mm, tuh. Tapi kalau pas ini keluar dari kecanduan itu ya, keluar dari kecanduan itu kan emang sama-sama ngeluarin kayak dopamin gitu, kayak mm, kayak seneng, kayak tenang gitu kan. iya. Tapi pas begitu kita kelebihan dosis, itu kan otomatis badan nggak nerima nih, Mm, nggak nerima. Lain halnya kayak judul misalkan seininya kita
ada kuota atau ada wifi atau bahkan nggak ada saldo pun kita ada-adain nih, kayak pinjam kayak apa. Kan kalau misalkan kayak narkoba kayak gitu mah kan, kalau misalkan badan udah nggak nerima ya sudah gitu kan, hari itu kita beres di situ. Terus mau berhentinya pun nggak bertahap, bisa ya udah berhenti aja gitu. Dan itu nggak kerasa kayak sesusah ini, padahal dulu tuh sempet lama juga, lama banget gitu kan, hampir 2 tahun 3 tahun tuh make, tapi pas begitu saya saya udah malas, saya udah berhenti, maksudnya karena emang barangnya dulu waktu itu udah nggak ada gitu kan, ya udah berhenti aja. Tapi nggak semengerikan ini tuh kayak anjir, ngeri lebih dari kalau kata aku sih Iya ya, efeknya. setuju memang. Betul, lebih ke dari dulu waktu makainya apa? Aku kayak Hmm. eh, jadi Jadi aku tuh kayak paling sering yang ini ya, asap berarti ya. Rokok lah, ya bentuk rokok gitu ya. bener-bener, karena aku nggak nemuin kenikmatan di kayak minum apa gitu, aku nggak Hmm. nemu kenikmatan di situ. Tapi kalau Hmm. pas pas pakai itu nikmat banget. Itu zaman Hmm. tahun berapa ya, udah lama banget gitu Ya, Kak. oke oke. Ya, siap-siap. Nah, memang betul, aku juga sering ngomong kalau itu sangat berbeda memang dengan judul. Kalau ada produk yang masuk ke tubuh kita, mau itu atau apapun itu gitu kan. Itu kan ada barangnya gitu loh, ada barang yang masuk ke tubuh kita ya kan, kayak kita ngerokok kan ada asap yang masuk ke tubuh kita yang bikin kita jadi mendapatkan nikmat di sana kayak gitu kan. Semuanya lah semua. Nah, kalau di judul ini kan nyerangnya ke pikiran gitu. Kenapa? Karena aksesnya cuma butuh HP doang sama internet, ada duit gitu kan. Itu yang memang bikin apa ya, mungkin bisa dibilang rasa 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 nyandunya, rasa penasarannya itu lebih gede gitu. Nah, kalau kita balik lagi nih, gimana caranya buat bisa berhenti gitu ya? Ya balikan lagi, Mbak harus menumbuhkan lagi rasa empati, rasa sayang ke keluarga, seperti dulu waktu belum kenal judul. Karena sekarang ini Mbak udah hilang tanpa Mbak sadari. Jadi alam bawah sadar Mbak itu nggak menyadari nih bahwa Mbak tuh ternyata udah terlanjur jauh loh. Dulu mau ngutang 100.000 aja malunya ketulungan gitu. Contohnya nggak Ih, berani. malu banget, gak pernah. Mhm. Terus apa tadi, ngambil duit suami apa segala macam, bohongin suami aja berasa berasa apa ya, hal besar lah, mau bohongin suami aja ini berasa hal besar gitu loh. Nah kalau sekarang menyepelekan gitu loh, tadi kayak sakit gigi, bohong apa segala macam itu menyepelekan kayak gitu. Ih, Nah, bener, bener banget. Dan itu kayak kayak jadi biasa aja sekarang tuh. Dulu tuh kalau apa ya, suka kayak misalkan nih mau niat jahat gitu ya. Tapi kalau dipikir lagi, ih takut resikonya atau kayak gimana gitu. Tapi kalau sekarang tuh minjem sana, minjem sini, alasan ini, bohong itu, tuh udah kayak ah, biarin aja, nanti juga dapat lagi gitu kan. Ih gila bener ini, ya Allah. iya betul kayak gitu. Mesti ditumbuhkan lagi. Memang butuh perjuangan, nggak gampang. Aku tahu teman-teman yang pada kecanduan judul itu nggak gampang buat mengembalikan keadaan seperti semula cara berpikirnya. Tapi itu bisa, banyak teman-teman yang bisa. Butuh perjuangan, butuh tekad. Kan berarti poinnya adalah Mbak itu nggak punya kekhawatiran-kekhawatiran yang ditubuhkan terus di otak. Jadi cara berpikirnya itu lebih banyak hal negatif mengenai judul nih, main, penasaran, dendam, duit udah hilang apa segala macam kayak gitu ya. Nah, rasa kekhawatiran, rasa empati, sayang itu sedikit gitu, jadi berat sebelah, nggak imbang. Coba kalau imbang tuh paling enggak itu saat kita pengen melakukan sesuatu atau pengen main lagi itu pasti butuh pertimbangan tuh. Karena kan beratnya sama nih, gitu. Kalau sekarang ada duit ya main-main aja, bahkan ngutang, ada duit ngutang buat main kayak gitu kan. Nah, kenapa? Karena rasa empatinya, rasa takutnya, khawatirannya udah nggak ada nih, udah lewat. Makanya mesti ditumbuhkan Bener, lagi, bener, bener, ya bener kan? banget. Nah, coba deh, Dulu kan, gimana? dulu kan, misalkan dulu kan, oke kita kan kayak beli, walaupun make nih, walaupun enak nih, tapi kan kita punya rasa ketakutan, Hmm, ketakutan sama aparat atau apa gitu kan. hmm, Nah, tapi kan kalau ini kita nggak ada rasa ketakutan, iya, ya kan? hmm, betul betul. Ketakutannya
Ketakutannya karena takut suami ya ketahuan sama suami atau keluarga atau bahkan anak-anak kan. Anak-anak aku yang satu udah kuliah nih, yang satu udah kerja nih, udah keluar kuliah nih, yang satu SMA nih. Aduh, kalau sampai tahu emaknya kayak gitu, Iya, makanya malu. itu mesti ditumbuhkan. Pasti hal-hal buruk yang bakal terjadi kalau dilanjutkan mainnya kayak gimana. Gampang sebenarnya, tinggal di list aja, bagi dua aja. Kalau gua main terus, untungnya apa? Untungnya nanti kalau menang bisa bayar hutang. Kalau menang nih ya, if ya, jika menang, jika nih kalau masih abu-abu. Kalau menang mamanya apa saja dapat 20 juta deh contoh, bisa bayarin hutang-hutang. Nah, kalau kalah dan berketerusan main lagi, itu kemungkinannya apa aja? Kemungkinan terburuknya apa aja?